Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati dan takzimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawzul Al-Wari yang mulia Kiai Haji Atanin Muhammad SPDMM beserta keluarga besarnya. Dan yang saya hormati dan takzimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawzul Al-Wari yang mulia Raden Ali Zubairi MPDI beserta keluarga besarnya. Guru tugas yang datangnya dari Pondok Pesantren Banyuanyar maupun yang datangnya dari Pondok Pesantren Puncak Darussalam yang saya hormati dan takzimi. Teman-temanku senasib dan seberanjangan yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa terangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni adanya Islam wal iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan besar yang sering kali kita kecil-kecilkan dan sering kali kita remehkan, yaitu perihal salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Ayat ini memberi kabar buruk bagi orang yang melalaikan salat, memberi kabar celaka bagi orang yang meremehkan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Auza'i berkata menanggapi ayat di atas, "Innama ada'al mawaqit walau kana tarkan kana kufran." Sesungguhnya mereka yang menyanyiakan salat dalam ayat tersebut adalah menyanyiakan waktu pelaksanaan salat. Jika meninggalkan maka merupakan kekafiran. Jadi jelas hadirin, yang dimaksud melalaikan salat di sini bukan meninggalkan salat, karena kalau sampai meninggalkan salat maka di sini dihukumi kafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam konteks di sini apa yang dimaksud melalaikan salat? Yang dimaksud melalaikan salat di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu menunda salat dari awal waktunya. Kita lihat hadirin, betapa banyak teman-teman kita ketika mendengar azan santai-santai saja. Disuruh salat, entar waktunya masih panjang. Usah main bola, katanya masih ada waktu kok untuk salat. Nah, saat begini yang paling berbahaya Pak, saat begini yang paling berbahaya Bu dan teman-teman. Lalu yang kedua, yang dimaksud melalaikan salat di sini yaitu tidak melakukan rukun dan syarat seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Dan yang paling sering dalam kasus ini yaitu perihal tumaknina. Salat jongkir kayak dikejar setan, keburu apa? Keburu mau nonton TV atau takut ketinggalan GP? Astaghfirullahalazim. Dan yang ketiga, dan dimaksud melalaikan salat di sini yaitu tidak khusyuk atau tidak merenungi makna. Nah, yang ini nih
yang biasanya dihantui oleh godaan yang paling berat. Pas mau takbir ngeliat Sinta. Ketika ruku terbayang Dinda. Dan ketika sujud terlintas Naya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa siksaan bagi orang yang melalaikan salat? Itu ada 15 siksa. Tapi di sini hanya ingin membahas 2 saja. Yang pertama, kuburannya akan disempitkan hingga tulang rusuknya berumuk berantakan. Yang kedua, kuburannya akan dicampuri oleh sejenis ular yang bernama As-Suja'ul Aqra yang mempunyai kedua mata yang terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan petir yang menggelegar sambil berseru, Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan salat subuh hingga muncul matahari. Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan salat duhur hingga sampai waktu asyar. Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan salat asar hingga waktu salat maghrib. Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan salat maghrib hingga sampai waktu isya. Tuhanku memerintahkanku untuk memukul orang yang melalaikan salat isya hingga sampai waktu salat subuh. Masihkah kita akan melalaikan salat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.